Apakah anak Anda bahagia di rumah? Apakah anak Anda tumbuh kembang sempurna di rumah dengan rasa bahagia yang tinggi? Tentu semua orang tua ingin anaknya bahagia. Tentu semua orang ingin anaknya tumbuh berkembang dengan bagus sesuai dengan kodratnya. Lalu, bagaimana ciri anak yang bahagia di rumah? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yan Bintang. Anak secara kodrat, dia seharusnya bahagia di rumah. Karena rumah itu lingkungan pertama, situasi pertama bagi anak dalam menjalani hidup. Sehingga situasi rumah, kondisi rumah harus betul-betul memberikan kontribusi bagi kebahagiaan anak. Dan seharusnya memang anak itu bahagia karena dia punya alat-alat bahagia. Alat bahagia itu alat indranya dan alat batinnya. Ya kan? Nah, lalu seperti apa cirinya? Yang pertama, tidak tantrum. Apa itu tidak tantrum? Anak tidak akan pernah merengek, mengambil kesempatan, meratapi sesuatu karena keinginannya tidak terpenuhi, meskipun keinginan itu tidak dikehendaki oleh orang tua. Sehingga anak harus betul-betul tidak tantrum. Merengeknya ada dua, merengek yang langsung ke orang tua, dan merengekannya tidak diperhatikan, dia merengek pada tamu yang datang. Jadi ketika ada tamu yang datang, dia aksi, menunjukkan rengekannya, nangisnya, dan seterusnya. Ya, jadi yang pertama, tidak boleh tantrum. Ciri anak yang kedua, kalau dia bahagia di rumah, dia puas dengan apa yang dimilikinya. Jadi dia menikmati benda-benda yang dimilikinya. Tidak minta yang lebih, tidak minta yang kurang, dia menikmati tasnya, menikmati bolpennya, menikmati alat mainnya, menikmati sepatunya, menikmati barang-barang yang disandang oleh anak. Jadi dia tidak pernah mengeluh dengan barang-barang yang dimilikinya. Jadi dia apa adanya dengan yang ada di dalamnya. Ini yang namanya enjoyable. Jadi dia enjoy banget dengan barang-barang yang dimilikinya. Dia selalu di sini senang, di sana senang. Tidak pernah mengeluh. Nah, yang ketiga, anak bahagia itu dicirikan dengan suka membantu. Dia bukan menjadi orang yang pelit membantu. Apakah membantu menata sandalnya, menata sepatunya, membantu bagaimana sepedanya dibersihkan, membantu yang lainnya. Ciri ketiga, anak suka membantu. Tanpa harus disuruh ya. Jadi dia seketika membantu. Membantu apa saja yang ringan-ringan tentunya, tidak yang berat. Membantu mencuci piring, membantu menemani ibunya masak, membantu. Ya pokoknya ada kesibukan yang arahnya membantu orang lain yang ada di tempat itu, orang lain yang ada di rumah itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, ciri anak bahagia adalah dia mampu menghormati orang lain, menghormati orang tuanya, menghormati bapak ibunya, menghormati kakaknya, adiknya, mbahnya, pembantunya, dan sebagainya. Dia sangat menghormati, tidak sewenang-wenang, tidak menjadi manusia yang kejam, dan sebagainya. Dia selalu menghormati orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia berteman, asik gitu, anak itu menghormati betul. Yang kelima, ciri anak bahagia adalah tidak mencari perhatian. Jadi dia egoistis, ingin diperhatikan, sehingga dia aksi untuk mencari perhatian. Apakah dengan menangis, apakah dengan menjerit, apakah dengan meminta, bahkan marah ketika tidak diperhatikan. Jadi dia tidak minta perhatian, dia jalani santai begitu, apa adanya ya. Nah, yang keenam, ciri anak bahagia adalah mau berbagi. Jadi dia berbagi dengan makanan yang dia pegangnya, berbagi dengan mainannya pada orang lain, berbagi
pembicaraan ketika dengan orang tua, berbagi film ketika dia nonton lalu orang tua juga pengen lihat. Pokok dia mau berbagi karena menurut dia berbagi itu adalah sesuatu yang diharuskan dan diharapkan agar terjadi komunikasi dengan bagus. Jadi ciri yang keenam adalah dia mudah berbagi. Ciri yang ketujuh, anak bahagia di rumah kalau dia mau mendengarkan. Jadi dia tidak cuek, tidak membisu, tidak diam, tapi dia mau mendengarkan omongan orang lain, mendengarkan perintah, mendengarkan larangan, mendengarkan yang lainnya. Pokok dia betul-betul menggunakan telinganya sebagai sarana untuk mendengarkan. Dan dengan mendengarkan, anak itu bisa berpikir, anak itu bisa melakukan. Jadi mendengarkan itu menjadi indikator yang ketujuh. Nah, indikator yang kedelapan adalah tidak mengabaikan atau tidak sombong. Jadi anak bahagia di rumah itu kalau dia tidak sombong, cuek, lalu egoistis, individualis, pada akhirnya menyombongkan diri dengan apa yang dia punya, menyombongkan diri dengan apa yang dia pikirkan, menyombongkan diri. Nah, kesombongan ini sebenarnya kunci tidak bahagia seseorang. Maka ajari anak-anak kita untuk tidak sombong. Itulah 8 ciri anak bahagia di rumah. Dan saya pikir ciri itu mudah sekali dilakukan ketika orang tua punya keterbukaan tinggi, ketika orang tua punya langit, bahwa dia hidup dengan orang lain meskipun dia dalam bentuk kecil. Hiduplah bahagia, maka anak Anda akan bahagia. Anak Anda bahagia, orang tua pasti bahagia. Demikian ya. Salam, Kaya No Bintang. High on